Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi kelompok 4. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Robiatun Adawiyah dengan akhiran NIM 44 dan saya Muhammad Frigiansyah Ramadan akhiran NIM 46 dan teman saya Farhan Komarudin akhiran NIM 45. Nah, di sini kami bakal ngejelasin mengenai sejarah tembakau Jember. Nah, jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa Jember merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Salah satunya yaitu tembakau. Tembakau ini merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Nah, jadi penanaman tembakau di Jember ini dimulai sekitar tahun 1856 oleh seseorang pamong Praja Jember yang bernama George Birni. Nah, George Birni ini bekerja sama dengan dua rekannya yang merupakan pengusaha Belanda yang bertempat tinggal di Surabaya. Nah, jadi George Birni ini dan kedua rekannya berhasil mendirikan pusat perusahaan perkebunan Jember yang bernama NYLMOD. Nah, itu didirikan pada 1 Oktober 1859. Nah, juga kenapa mereka memilih Jember, teman-teman? Dikarenakan Jember ini merupakan salah satu daerah yang dirasa tanahnya itu cocok untuk sebagai tempat budidaya tembakau. Juga ini juga mendorong para pengusaha-pengusaha Belanda untuk memperluas perkebunan tembakau di Jember. Karena prospeknya itu sangat menguntungkan, dapat dilihat dari nilai kualitas dan juga kuantitas yang dapat menjadikan Jember sebagai daerah perkebunan tembakau yang relatif singkat. Nah, juga teman-teman, identitas kota Jember ini dapat kita lihat bahwa Jember merupakan kota tembakau. Nah, dikarenakan Jember merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur dan juga Jember merupakan daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pemerintah Jember membrand bahwa Jember ini sebagai kota tembakau, yaitu agar dapat menargetkan perkebunan tembakau ini untuk memberikan pemasukan terhadap pendapatan daerah. Dapat kita lihat bahwa di logo Kabupaten Kota Jember itu terdapat daun tembakau yang dimana itu melambangkan bahwa sebagai gudang pangan dan juga penghasil komoditas tembakau yang terkenal di Jawa Timur. Halo, di sini saya akan menjelaskan apa sih hal-hal menarik dari tembakau yang ada di Jember. Yang pertama, Jember sudah mengekspor tembakau yang berkualitas tinggi sejak tahun 1857. Di mana tembakau yang bernama Besuki Nagos ini yang berasal dari Jember ini merupakan bahan baku cerutu yang premium yang biasanya diekspor ke luar negeri dan juga ke banyak negara-negara yang tetangga. Dan yang kedua adalah Jember ini merupakan penghasil cerutu terbaik dunia. Di bawah Kuba, Jember ini sudah menghasilkan tembakau sejak tahun 1857 sampai sekarang. Dan kualitasnya itu tetap menjadi yang terbaik setelah Kuba. Apa sih kenapa sih kok bisa cerutu yang di Jember ini bisa mendunia? Alasannya itu karena yang pertama, cerutu yang ada di Indonesia ini yang bernama tembakau Nagos atau tembakau Besuki itu memiliki daun yang lebih tipis dan lebih halus serta memiliki elastisitas yang luar biasa, sehingga ketika digunakan dalam cerutu itu dia akan terasa lebih gurih dan lebih halus. Itu sangat diminati oleh para kolektor dunia. Yang kedua, kenapa kok bisa sih Jember ini menghasilkan cerutu yang bagus? Karena Jember ini berada di tempat yang tanahnya itu tanah vulkanik, di mana itu bisa membuat cerutu itu menjadi kualitas yang membuat cerutu itu memiliki kualitas yang bagus. Yang ketiga, perbedaan tembakau
Forgos dan Nagos. Yang sebelum saya menjelaskan perbedaannya, saya akan menjelaskan nama dari Forgos dan Nagos. Forgos itu berarti tanaman yang ditanam awal, ya, tanaman yang ditanam awal. Sedangkan Nangos ini merupakan tanaman yang ditanam akhir. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan saya tadi, kalau yang Nangos itu ditanam di di akhir musim kemarau dan dipanen di awal musim semi. Sedangkan Forgos itu ditanam di awal musim kemarau dan dipanen di akhir musim hujan. Yang kedua, perbedaannya itu kalau Nangos itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan seperti cerutu dan lain-lain. Pokok intinya bagian-bagian dari cerutu. Sedangkan Forgos itu digunakan sebagai ini rokok kretek yang biasanya beredaran di Indonesia. Dan yang perbedaan ketiga itu dari segi spesifik daun. Daun yang daun yang Nangos ini daunnya lebih tipis, halus, elastis, serta memiliki warna daun yang lebih hijau dan memiliki nikotin yang relatif rendah. Sedangkan Forgos ini daunnya itu lebih tebal, lebih kasar, serta beraroma kuat dan memiliki nikotin yang lebih banyak daripada Nangos. Keempat, memiliki satu-satunya yang memiliki museum tembakau yang ada di Indonesia. Jember memiliki museum tembakau yang dimana tempat itu menjadi tempat edukasi bagi orang-orang yang ingin mengetahui tembakau-tembakau yang ada di Jember, dimana mereka bisa belajar banyak hal di situ tentang bagaimana tembakau itu diekspor, bagaimana tembakau itu ditanam, bagaimana tembakau itu dijadikan seperti rokok atau cerutu dan lain-lain. Yang kelima adalah menjadi ikon kota Jember. Dari tembakau-tembakau ini, Jember sudah sudah terkenal dengan tembakaunya sejak lama. Sehingga Jember menjadikan logo Jember ini diberikan foto atau lambang tembakau. Dan juga Jember memiliki batik yang khas, di mana di batiknya itu ada motif tembakau, serta juga ada tarian yang diambil dari tembakau ini, yaitu tari labaku. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Sekian mengenai sejarah tembakau dari kami. Jika kalian ingin mengetahui informasinya lebih lengkap, bisa lihat di Barcode ini. Nah, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.